Ada yang kenal aktris manis dan istri Abel ini? Ya, kalian benar. Dia adalah Sydney Sweeney, aktris yang sudah banyak bermain di film dan series terkenal. Dan salah satunya ada di film Housemaid yang bikin Widodo pengen jadi pembantu. Harusnya kan pengen punya pembantu. Oh, sama satu lagi yang rame, itu di series Euphoria yang ceritanya... kalian tahu lah maksud saya. Dan hari ini, Sebatin akan ngasih satu film yang... Too hard. Sorry. Ya Allah, baru mulai. Bentar. Ini gak ada adegan yang sopan apa? Stop. Udah. Hop. Udah ya, hop ya. Ini nanti saya cerita apaan kalau dilihatin semua. Udah, tenang. Saya udah hafal kalian semua, oke? Yang tenang. Nah, sebelum itu saya mau bilang kalau mas-mas yang hampir beruntung ini aslinya malah membenci Mbak Sydney. Kok bisa benci? Masa ia benci sampai yang sehat, bugar, dan terbuka kayak gini? Kepribadiannya ya. Nah, untuk tahu apa alasannya, jadi begini ceritanya. Kita semua tahu kalau cinta pandangan pertama itu selalu menarik dan seringnya nggak mudah untuk dilupakan. Dan seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama itu adalah Beatrice. Awalnya dia sedang buru-buru mencari kamar mandi, tapi aturan di kafe itu cuma pembeli yang boleh numpang buang air. Dan masalahnya, meski Beatrice sudah mau beli, tapi antriannya malah panjang banget. Sampai tiba-tiba ada seorang mas-mas keren yang memanggilnya. Honey, about to order. Do you want your usual? Meski caranya agak mengagetkan, tapi itu tak masalah. Sebab berkat bantuan pria itu, Beatrice akhirnya jadi bisa ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Beatrice langsung memberitahu adiknya kalau dia baru saja bertemu pria yang sangat gentle. Kalau dari pakaiannya sih ya, mungkin mas-mas BUMN. Dari wajahnya kayaknya nggak malu-maluin banget kalau diajak ketemu orang tuanya. Tapi yang Beatrice tidak tahu, apakah pria itu masih single atau tidak. Dan sialnya, ketika Beatrice sangat bersemangat, celananya malah basah gara-gara keran yang rusak. Di kesempatan ini, Beatrice tentu tidak mau kehilangan pria tadi. Jadi sekarang, dia harus mengeringkan celananya. Masa ia belum kenalan udah basah duluan? Pelan-pelan dong, Mbak. Dan daripada Beatrice membuang waktu, ia pun... Aduh. Mbak, saya juga mau ngeringin celana saya basah. Boleh ya? Dan iya, setelah cukup lama mengeringkan celananya, Beatrice akhirnya tahu kalau pria itu bernama Ben. Katanya dia adalah seorang karyawan magang di sebuah bank. Meski begitu, Beatrice tidak mempermasalahkan pekerjaannya. Karena yang penting, pria itu baik, jomblo, dan tidak perhitungan soal uang. Di momen PDKT yang terasa lancar ini, Beatrice pun gantian bercerita bahwa dia adalah seorang pengacara di kantor keluarganya. Dan daripada kebanyakan pria yang mendekatinya, ternyata Ben bukan tipe mokondo. Sebab saat Ben mengajaknya ke kos, Ben justru memanjakan Beatrice dengan roti panggang yang enak. Di sana, Ben juga mengungkapkan rasa senangnya karena Beatrice sudah mau main ke kosnya. Sebenarnya, Ben di sini hidup sendiri sejak ibunya tiada 2 tahun yang lalu. Dan kunci Inggris itulah satu-satunya kenangan dari ibunya. Aneh. Ya, walaupun dia peninggalan ibunya agak unik, Beatrice ingin tahu kenapa Ben punya ATM di kosnya. Then tell me about that. It's a long story. Everybody survived. Meski hubungan mereka terhitung sangat singkat, tapi Ben maupun Beatrice perlahan menyadari bahwa perasaan mereka tak bisa dibohongi. Alias, mereka berdua benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah melewati malam yang sangat seru, Beatrice tiba-tiba harus pergi keesokan paginya. Dan pada saat itulah Ben tahu kalau Beatrice pasti meninggalkannya karena dia hanyalah karyawan miskin. Ya, untuk kesekian kalinya ternyata tak ada satupun wanita yang menerima Ben apa adanya. Dan ketika sahabatnya Peter melihat wajah Ben, ia tahu kalau Ben pasti ditinggalkan lagi. Tapi, kenapa Ben bisa jatuh cinta secepat itu? Alih-alih menjawabnya dengan jujur, Ben yang terlanjur sakit hati justru tak ingin membahas wanita itu lagi. Dan entah kenapa, dikala Beatrice memutuskan untuk kembali, tiba-tiba Ben malah berkata, This girl's a disaster. She's a nothing. Sayang sekali Mas Ben. Sepertinya jodohmu bukan mbak-mbak kayak ini. Mbak, sekali lagi saya gogon, Mbak. Siap diapain aja. Setelah 6 bulan berselang, Ben memutuskan untuk sendiri lagi. Dan lebih baik ia melewati hari-harinya bersama sahabatnya yang lain, yakni Claudia dan Haley.
Claudia sendiri adalah adik Peter, dan Haley adalah calon istrinya Claudia. Sebentar. Claudia adiknya Peter, Haley calon istrinya. Claudia adiknya Peter, Haley calon istrinya. Iya. Gunting-guntingan. Iya, udahlah, nggak apa-apa. Saya no komen kalau soal itu. Di klub ini sebenarnya Ben ingin kenalan dengan wanita lain. Sampai tiba-tiba Haley ingin mengenalkan kakaknya, yang adalah... Hey. Yeah. You two know each other? Yeah, we met. Barely. Wow, that's so random. Bagai minyak dan air, begitulah gambaran Ben dan Beatrice yang saling membenci. Ben mengira kalau Beatrice meninggalkannya karena dia cuma karyawan magang yang miskin. Sedangkan Beatrice tidak terima jika Ben menyebutnya sebagai masalah di hidupnya. Dan saat mereka saling bertengkar itulah, Beatrice selalu berkata kalau dia barusan bertunangan dengan pria yang lebih kaya darinya. Ternyata dugaan Ben benar, Beatrice memang wanita yang gila harta. Dan Ben berharap semoga mereka tak akan bertemu lagi. Singkat cerita, akhirnya dua sahabat Ben resmi menikah. Dan rencananya Ben akan terbang ke Australia untuk merayakannya. Akan tetapi, lagi-lagi dia malah satu pesawat dengan Beatrice. Karena tak mau Beatrice besar kepala, Ben duluan yang bertanya padanya. Kenapa Beatrice bisa ada di sini? Kenapa dari sekian banyak penerbangan mereka harus bertemu lagi? Jangan GR dulu, ujar Beatrice. Kalau ia tahu akan satu pesawat dengan Ben, Beatrice juga tidak akan mau. Beatrice pun mengingatkan agar Ben jangan sampai jatuh cinta dengannya. Apa? Jatuh cinta? Jangan harap, ucap Ben. Lebih baik Ben tetap jomblo tapi sendirian. Ben tetap jomblo tapi sendirian. Alah Ben pekok kowe iki. Sebelum pesawat mereka mendarat, tiba-tiba Beatrice ingin ke kamar mandi. Dan lagi-lagi ia harus menunggu cukup lama. Namun di saat bersamaan, ia tiba-tiba ingin mengganggu Ben yang dari tadi selalu cari masalah dengannya. Iya, di posisi terlelap, Ben pasti akan kesal jika kuenya dimakan orang. Tapi sialnya, ketika Beatrice hendak memakannya, jaketnya malah tersangkut di kursi Ben. Maka dari itu, daripada dikira macam-macam, Beatrice pun segera melepaskan jaketnya sambil berharap tak ada orang yang melihatnya. Akan tetapi, harapannya langsung sirna ketika... malah menarik posisinya. Sekali lagi, Assalamualaikum Mbak, saya Gokon. Saya juga mau. Walau posisinya bikin salah paham, tapi untungnya Beatrice gak melepas pakaiannya. Dan sebelum kembali, Beatrice pun hanya bisa tertawa ketika ia mendengar lagu kesukaan Ben. Dan singkatnya, Peter sudah menjemput mereka di bandara. Oh iya, sebelum mereka pergi, Peter ingin mengetes bahasa Mandarinya dulu. 谢谢，我希望你的juice一切顺利。 So deh, lebih Cina daripada penulis saya. Setelah diantar Peter, akhirnya mereka sampai juga di villa milik keluarga Beatrice. Orang tua Beatrice sengaja memberikan villa ini untuk hadiah pernikahan Haley. Dan setelah berkeliling, mereka pun mengajak Ben dan Beatrice main ke pantai. Saat berjalan bersama, Claudia dan Haley berharap agar Ben berbaikan dengan Beatrice. Tapi sayangnya, Ben maupun Beatrice malah semakin bertengkar. Baiklah, agar mereka tidak ribut, Haley pun mengajak kakaknya mengobrol. Sementara itu, Claudia juga ingin memberitahu Ben kalau di sini ada mantannya juga, alias Margaret. Dan iya, Claudia ternyata juga mengundangnya agar Ben bisa mengulang cerita lama. Di sanalah Claudia sengaja meninggalkan Ben agar ia bisa mendekati Margaret. Saat melihat mantannya, Ben seketika mulai punya harapan tentang kehidupan asmaranya. Dan dari kedekatan inilah, Ben akan memanfaatkannya agar Beatrice menyesal karena telah meninggalkannya. Tapi yang Ben tak tahu adalah Beatrice ternyata biasa saja ketika melihat mereka berdua. Setelah lama tak bertemu, ternyata banyak yang berubah dari Margaret. Termasuk tentang satu fakta yang akan menyadarkan Ben. Ben, this is my partner, Bo. Hey mate. Like, tennis partner? Look, sometimes after. Udah mas, udah. Mending kalau kata saya mundur aja mas. Udah. Gak usah dipaksa mas. Capek nanti hatinya. Oke, kalau masalahnya Ben soal patah hati, ternyata itu nggak beda jauh dengan masalah Beatrice. Terkadang rasanya serba salah ketika dia terus ditanya orang tuanya soal kapan menikah.
Dan sebagai ukurannya, tentu Beatrice akan dibandingkan dengan adiknya yang sudah berumah tangga. Dan masalahnya ternyata tidak sampai di situ. Ya, orang tua Beatrice ternyata masih menjodohkan Beatrice dengan Jonathan, alias mantannya saat masih kuliah. Mungkin benar Jonathan sudah mapan dan punya segalanya. Tapi entah kenapa Beatrice sudah sulit membuka hatinya. Sebenarnya dia ingin jatuh cinta lagi. Namun sayangnya pria yang sempat ia harapkan malah membuatnya menjadi benci. Meski hari Ben dan Beatrice tidak kunjung membaik, tapi untungnya mereka ada di momen bahagia Hailey dan Claudia. Malam itu mereka cukup bahagia saat bermain game bersama. Tapi karena mereka tidak akrab, game yang fungsinya adalah mendekatkan justru berubah jadi mimpi buruk. Setiap Ben dan Beatrice saling menyebutkan karakter masing-masing, yang keluar adalah sifat buruk masing-masing. Yang pada akhirnya justru memperkeruh suasana yang harusnya bahagia. Jadi ketika yang lain diliputi rasa haru, mereka berdua justru mengacaukannya. Gara-gara masalah fatal barusan, pesta Claudia dan Hailey malah berantakan. Dan mereka semua paham bahwa masalahnya ada di hubungan Ben dan Beatrice. Dari cerita Peter waktu itu, mereka paham kalau perpisahan Ben dan Beatrice cuma salah paham. Maka malam itu juga, keluarga Claudia segera mencari cara untuk menjodohkan Ben dan Beatrice. Maka esok paginya, ayah Claudia dan Peter pura-pura menggosipkan alasan Beatrice yang waktu itu, kalau dia tidak sengaja menyelinap keluar tanpa pamit. Sebenarnya Beatrice sudah menyukai Ben sejak pandangan pertama. Dan Peter sempat mendengar cerita Hailey kalau Beatrice sangat menyesal ketika meninggalkan Ben pagi itu. Di sisi lain, sekarang gantian Claudia dan Hailey yang pura-pura membicarakan Ben yang juga menyukai Beatrice sejak mereka pertama kali bertemu. Lagi pula, tak mungkin Ben akan kembali dengan Margaret yang sudah memiliki pacar. Dan sesaat ketika Ben ingin menemui Beatrice, ia diberitahu kalau mereka sedang dijodohkan. Dari mana Beatrice tahu? Kalau Ben tidak percaya, ia akan menunjukkan buktinya. Oh, maybe they want us to stop acting like. Meski buktinya sudah jelas kalau ini adalah rencana keluarga mereka, tapi Ben tetap tidak percaya. Bilang saja Beatrice malu untuk mengakui perasaannya. Melihat mereka yang kembali bertengkar, lalu sekarang adalah giliran ibu Claudia. Katanya mereka harus berenang untuk mengambil kacamata Claudia. Dan mereka tak boleh kembali sebelum mengambilnya. Sebenarnya mereka berdua bisa menolaknya. Tapi karena ini adalah hari bahagia Hailey, Beatrice jadi menurutinya. Saat berenang, Beatrice baru menyadari kalau Ben adalah perenang yang payah. Namun daripada membahas hal itu, mereka harus mengambil kacamatanya dan kembali. Sebelum kembali, ternyata orang tua Beatrice justru mendatangkan mantannya yang bernama Jonathan. Dan bagi Beatrice itu adalah masalah besar. Sebab ia tidak mencintai mantannya. Dan kebetulan di sana tiba-tiba ada Beau yang sepertinya masih membuat Ben cemburu. Melihat masalah mereka, tiba-tiba Beatrice menawarkan solusi. Bagaimana kalau kita pura-pura pacaran? Dengan begitu, orang tua Beatrice tidak akan menjodohkannya dengan Jonathan. Begitupun dengan Ben, yang bisa membuat Margaret cemburu. Awalnya Ben sudah menolak, karena ia berpikir tak akan bisa kembali dengan Margaret. Namun karena ide Beatrice layak dicoba, Ben pun setuju. Ditambah Beatrice yang tiba-tiba menggodanya. Convincing enough? Aduh, tapi ya nggak apa-apa. Kapan lagi dipukul Sydney Sue ini? Baiklah, rencana pura-pura mereka akan dimulai ketika Claudia dan Hailey mengajak mereka jalan-jalan. Melihat kedekatan itu, tentu mereka semua mengira kalau Ben dan Beatrice benar-benar pacaran. Dan rencana itu makin berhasil ketika Jonathan tiba-tiba ada di sana juga. Maka saat Jonathan dikenalkan, Beatrice langsung mengatakan kalau Ben adalah pacar barunya. Iya, di sana ternyata bukan cuma Jonathan yang kaget, tapi orang tua Beatrice juga. Dan sebelum mereka berangkat, tiba-tiba Beatrice langsung ditarik oleh orang tuanya. Apakah Beatrice tidak salah memilih pasangan? Kenapa dia memilih karyawan yang kelihatan miskin itu? Kenapa tidak dengan Jonathan yang jauh lebih kaya? Walau ini hanya pura-pura, entah kenapa Beatrice malah membela Ben. Mungkin benar kalau Ben tidak sekaya Jonathan, bahkan lebih miskin dari dia. Tapi setidaknya Ben jauh lebih dewasa dan pengertian. Dan ia mohon kepada orang tuanya untuk menjauhkan Jonathan dari sisinya. Baiklah, rencana mereka untuk menyingkirkan Jonathan akhirnya berhasil.
Dan sekarang karena Margaret ada di sini, Ben ingin agar Beatrice tampak romantis di depan mereka. Ben janji ini yang terakhir. Bahkan jika mereka semakin romantis, pasti takkan ada yang curiga kalau mereka hanya pura-pura. Maka di saat mereka semua sedang berkumpul, di sanalah Beatrice harus pura-pura mencium Ben. Tapi sayangnya selain Ben yang malah menjual mahal, tak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Tapi karena Ben dan Beatrice tak sadar, Ben tetap melanjutkan rencananya. Malahan ia ingin berkenalan dengan Too hard. Sorry. Mas, bentar, gak bahaya tak? Alih-alih memperhatikan Ben dan Beatrice, ternyata fokus teman-temannya malah teralih kepada seekor koala. Dan sekarang gantian rencana Beatrice yang ingin tahu, seperti apa bumper belakang milik Ben. Tidak mau kalah, Ben juga ingin mengecek apakah bumper Beatrice sudah diservis apa belum. Dan setelah sekian lama, akhirnya mereka sadar kalau dari tadi tidak ada yang melihat kedekatan mereka. Jadi lebih baik mereka berhenti melakukan ini. Hanya saja ketika Beatrice ingin berhenti, ia penasaran. Apakah Ben punya tai lalat yang besar? Kenapa rasanya bergerak-gerak? Dan saat Beatrice menarik tangannya ternyata... What the fuck? What the... Tolol. Mungkin rencana Ben yang tadi tidak berhasil, dan daripada memusingkan tentang Margaret, Ben tiba-tiba ingin mendekati ayah Beatrice, yang kebetulan sedang belajar berenang. Ya, walaupun Ben tidak sejago Beatrice, tapi setidaknya Ben bisa mengambil hati orang tuanya. Dengan begini, pasti orang tua Beatrice akan semakin percaya kalau Ben adalah pacar yang baik untuk Beatrice. Dan siapa sangka, cara Ben ternyata berhasil meluluhkan ayah Beatrice. Dan di saat itulah, Beatrice langsung menghampiri Ben. Sekilas ayah Beatrice memang senang dengan perhatian Ben. Tapi sekali lagi, sang ayah bertanya, apakah Ben punya uang untuk menikahi putrinya? Alih-alih menjawabnya, Beatrice selalu mencari topik lain agar ayahnya tidak meremehkan Ben. Ia tahu kalau ini hanyalah pura-pura. Tapi entah kenapa Beatrice tak mau jika Ben direndahkan seperti itu dan terus dihina-hina. Jadi demi menghindarinya, Beatrice segera berkata kalau mereka ingin jalan-jalan dulu. Saat mereka hanya berdua, Beatrice selalu bertanya, kenapa Ben tiba-tiba mendekati ayahnya? Apakah Ben ingin mendekati Beatrice sungguhan? Tentu tidak, jawab Ben. Itu semata-mata karena Ben tidak ingin ada yang curiga dengan akting mereka. Lagi pula, Ben mengaku kalau dia cuma ingin menolong ayah Beatrice. Hanya itu, ujar Ben. Dan dari sinilah, pelan-pelan Beatrice merasa ada yang lain dari sikap Ben. Meski Ben seperti menyukai Beatrice, tapi Ben tak bisa membohongi perasaannya ketika Margaret tiba-tiba memanggilnya. Di sana, Margaret ternyata langsung menanyakan hubungan Ben dan Beatrice. Apakah kalian saling mencintai? Karena ingin membuat Margaret cemburu, tentu Ben mengiyakannya. Ben berkata bahwa dia beruntung bisa mendapatkan wanita baik seperti Beatrice. Syukurlah, ucap Margaret. Ia turut bahagia jika Ben juga bahagia. Dan ini gawat. Rencana pura-pura mereka malah membuat Margaret mengira kalau Ben dan Beatrice benar-benar pacaran. Ben tak mau ini terjadi. Seharusnya Margaret cemburu dan memutuskan BAU. Jadi malam ini, Ben ingin agar Beatrice makin dekat dengannya. Intinya, Ben ingin tahu apakah Margaret cemburu atau tidak. Ben yakin pasti Margaret akan menyesal jika Beatrice dan Ben terlihat semakin romantis. Dan iya, tepat di makan malam nanti, Ben sudah merencanakan semuanya. Ben ingin menunjukkan kepada Margaret bahwa hubungannya dengan Beatrice jauh lebih bahagia dari yang bisa dibayangkan. Dan semuanya akan dimulai ketika Ben hendak menurunkan Beatrice dari mobil. Nice touch. Nice dress. Tak perlu banyak usaha, ternyata rencana Ben cukup berhasil. Ben akhirnya bisa mengobrol dengan Margaret, seperti saat mereka masih bersama. Ketika Ben masih hafal dengan minuman kesukaan Margaret, disitulah ia seperti luluh dengan perhatian Ben. Sampai tak lama kemudian, BAU malah menghancurkan momennya. Belum lagi, Beatrice justru kembali dekat dengan Jonathan. Sebenarnya itu bukan masalah. Toh hubungan Ben dan Beatrice cuma sebatas pura-pura. Akan tetapi, entah kenapa Ben terus memperhatikannya. Mas, kok yang gak sadar-sadar kamu itu? Meski mereka sudah berusaha, ternyata Margaret masih tetap bersama BAU.
Dan lagi, orang tua Beatrice ternyata masih berharap agar Jonathan bisa menggantikan Ben. Maka dari itu, Ben sengaja mengajak Beatrice untuk berdansa. Selain agar Margaret cemburu, Beatrice pun ingin supaya orang tuanya tahu kalau Beatrice tidak mencintai Jonathan. Tapi lagi-lagi, hasilnya masih nihil. Ben, tenang saja, ucap Beatrice. Ia masih punya rencana pamungkas yang tidak mungkin gagal. Iya, dikala semua orang sedang minum-minum, Beatrice mau agar Ben meniru gaya Titanic untuknya. Beatrice tahu hal ini sangat memalukan. Namun ia yakin aksi ini akan menarik perhatian Margaret dan juga orang tuanya. Bagaimana kalau ini tak berhasil? Tanya Ben. Akan tetapi, belum lama mereka melakukannya, ternyata Are they doing Titanic? akhirnya kali ini semua orang benar-benar percaya kalau Ben dan Beatrice adalah pasangan yang sangat serasi. Beatrice berkata bahwa semuanya hanya perlu menunggu waktu. Pasti Margaret akan menyesal. Dan Jonathan akan mundur dari Beatrice. Baiklah, Ben rasa akting mereka sudah cukup. Namun ketika Beatrice ingin turun, tiba-tiba Oh my god! bukankah Beatrice sudah memberitahu untuk menunggunya di kapal? Kenapa Ben malah ikut melompat ke laut? Dan dengan polos Ben menjawab, tentu aku ingin menyelamatkanmu. Tak perlu, aku tahu kamu bukan perenang yang baik. Toh Beatrice masih bisa bertahan dan menunggu bantuan. Sudahlah, tidak usah berdebat, ucap Ben. Yang penting sekarang mereka harus mencari tempat untuk mengapung. Dan syukurlah orang-orang di kapal segera tahu keadaan mereka. Sebentar lagi bantuan akan datang untuk menyelamatkan Ben dan Beatrice. Meski harus tercebur, tapi setidaknya Beatrice tidak sendirian di tengah laut. Di momen canggung inilah, tiba-tiba suasana yang pernah mereka rasakan kembali terulang. Dan kali ini, tak ada ego dan rasa marah seperti biasanya. Ya, benar. Berkat usaha Ben barusan, Beatrice bisa tahu bahwa Ben masih menyimpan rasa untuknya. Dan disinilah Beatrice akhirnya minta maaf. Waktu itu, ia tahu ia telah menyakiti perasaan Ben. Tapi pagi itu, Beatrice hanya malah mengakui bahwa ia menyukai Ben sejak pandangan pertama. Ia sempat kembali, tapi ia harus mendengar ucapan Ben yang menyakitinya. Usai mendengar kejujuran Beatrice, sekarang gantian Ben yang minta maaf. Sebenarnya ia tidak berniat mengatakannya. Waktu itu, Ben mengira kalau Beatrice meninggalkannya untuk mengejar pria yang lebih kaya. Dan saat di bar, bukankah Beatrice bilang dirinya telah bertunangan? Soal itu, sebenarnya Beatrice sengaja membohongi Ben agar Ben tahu kalau Beatrice sakit hati. Tapi sekarang, ketika semuanya sudah jelas, akhirnya mereka berdua tak lagi saling membenci. Dan untungnya, bantuan untuk mereka datang tepat waktu. Di ketinggian itu, Ben tiba-tiba terlihat sangat ketakutan. Waktu ditanya, Beatrice baru tahu kalau Ben takut ketinggian. Maka setiap kali Ben naik pesawat, ia selalu tidur dan tak akan bangun sebelum mendarat. Dan tiba-tiba Beatrice menyanyi sebuah lagu yang waktu itu ia dengar di headphone Ben. Seketika Ben langsung merasa lega. Fokus takutnya pun menghilang dan berganti dengan rasa bahagia. Ia tak menyangka kalau Beatrice tahu hal kecil seperti ini. Yang ternyata itu sangat bermakna untuk Ben. Sambil memandangi Opera House dari atas sana, Beatrice berkata, "Jika nanti kita masih bersama, tolong bawa aku ke gedung itu." Akhirnya, meski harus pulang larut malam, namun mereka masih selamat. Dan sebelum Beatrice ke kamarnya, Ben tiba-tiba bertanya, apakah Beatrice mau dimakan? Enggak, bukan. Ya, maksud Ben adalah momen makan seperti dulu, ketika mereka pertama kali bertemu. Dan ternyata, Beatrice masih sama cerobohnya seperti dulu. Maka otomatis, Ben pun meniup mulutnya. Dan ketika suasananya begitu hangat, Ben lalu bertanya, Is it still hot? ini dia, dimakan juga akhirnya. Malam ini tentu tak akan jadi malam yang mudah dilupakan. Sebab pada akhirnya Beatrice bisa bersama pria yang sangat ia cintai. Dan akhirnya mereka pun sudah tidak perlu berpura-pura lagi. Iya, sejenak kenyataan itu memang sangat sempurna. Tapi sayangnya tiba-tiba Ben pergi begitu saja. Dan saat Beatrice menyadarinya, ia tahu
bahwa Ben mungkin masih mencintai Margaret. Keesokannya, tentu ada yang hilang dari hati Beatrice. Tapi besok pagi adalah resepsi pernikahan Hailey dan Claudia. Jadi tak mungkin ia terus bersedih. Tapi entah kebetulan atau tidak, Beatrice justru diminta adiknya untuk mengambil kue pernikahannya bersama Margaret. Saat bersama Margaret, sebenarnya Beatrice tak ingin mengingat lagi tentang Ben. Tapi di saat itulah, Margaret justru bertanya, apakah Beatrice mencintai Ben? Sebab sejujurnya, Margaret masih mencintai Ben. Setelah tahu hal ini, Beatrice selalu berkata bahwa dia tidak punya perasaan apa-apa dengan Ben. Dan Beatrice rasa Ben adalah pria yang tepat untuk Margaret. Sementara Beatrice harus melepaskan Ben, ternyata Ben pun sedang dilanda kebingungan. Setelah curhat kepada Peter tentang hubungan pura-puranya, Ben masih ragu dengan hatinya sendiri. Ben tahu kalau hatinya masih ada untuk Margaret, tapi ia pun tak bisa bohong bahwa Beatrice telah mengisi hatinya ketika Ben sangat kehilangan Margaret. Yang bisa Peter katakan hanya satu, ikuti kata hatimu. Peter pun tahu kalau Margaret adalah cinta pertama Ben. Tapi Ben jangan lupa, tanpa Beatrice mungkin tak akan ada Ben yang sekarang. Ya, Peter benar. Dan ketika Ben mengingat perhatian sederhana yang Beatrice berikan, Ben tahu siapa yang akan ia pilih. Tapi sayangnya, di saat Beatrice ada di villa, kedua orang tuanya sangat kecewa karena Beatrice telah membohongi mereka. Mendengarnya, Beatrice tidak mengerti. Tak usah pura-pura lagi. Kedua orang tuanya sudah tahu kalau selama ini Beatrice tidak pernah pacaran dengan Ben. Apakah orang tuanya tahu dari Ben? Bukan. Peter lah yang memberitahu. Dan katanya Ben sendiri yang mengakuinya. Semua orang yang mendengarnya cuma bisa diam. Mereka kecewa dengan Ben dan Beatrice. Sebab sebelumnya Claudia dan Hailey sempat bahagia ketika tahu tentang hubungan mereka. Disinilah Beatrice tak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun berkata bahwa Ben adalah pria yang jahat. Sebenarnya Ben akan menjelaskan itu kepada Beatrice. Tapi sebelum itu, tiba-tiba You fucked it. Bad dog, Klonopin. I mean, good dog. iya, semuanya jadi berantakan. Dan seharusnya jika tak ada pertengkaran ini, tentu Claudia dan Hailey tak akan kecewa. Dan bagi Beatrice, seandainya Ben tak hadir di hidupnya, mungkin itu jauh lebih baik. Tapi sekarang, bukan hanya perasaan Beatrice yang hancur. Ben tahu dirinya telah menghancurkan orang-orang yang dia sayang, termasuk perasaan wanita yang seharusnya ia jaga. Dan esoknya, Ben tiba-tiba mendengar kalau Claudia dan Hailey jadi bertengkar karena masalah kemarin. Dan pagi itu, sebelum resepsinya dimulai, Ben ingin mengajak Beatrice untuk pura-pura baikan. Dan itu semua demi Claudia dan Hailey. Jadi hari itu juga, Ben dan Beatrice sama-sama minta maaf atas kejadian kemarin. Mereka berjanji tak akan mengacaukan apa-apa lagi. Seakan tahu perasaan Ben yang menyesal, Claudia cuma berpesan agar Ben lebih jujur dengan perasaannya sendiri. Tapi sayangnya Ben tahu bahwa Beatrice sudah terlanjur sakit hati. Di hari yang bahagia ini, Ben dan Beatrice akan mencoba untuk saling berdamai. Dan di momen itu pula, Beatrice juga ingin minta maaf kepada orang tuanya. Ia tahu, pasti mereka kecewa. Tapi Beatrice terpaksa pura-pura pacaran karena ia tidak mau dipaksa untuk menikah dengan Jonathan. Iya nak, kami mengerti. Dan yang terpenting, mereka berharap agar Beatrice mengejar sesuatu yang ia inginkan. Tapi di saat Beatrice mengejar pria impiannya, yang ia temukan hanyalah rasa sakitnya yang semakin perih. Ketika Claudia dan Hailey melihatnya, mereka langsung menyuruh Beatrice untuk jalan kemanapun yang dia mau. Mereka tahu bahwa hubungannya dengan Ben mungkin tak akan bisa kembali. Namun setidaknya, Beatrice harus bahagia dengan dirinya sendiri. Dari luar, Ben memang kembali dekat dengan Margaret. Namun sebenarnya yang ia rasakan hanyalah hati yang hampa. Mungkin benar, dulu Ben tak mau kehilangan Margaret. Tapi hari ini, Ben sudah tak bisa menerima Margaret lagi. Setelah melalui semuanya bersama Beatrice, Ben perlahan tahu kalau hatinya masih merindukan Beatrice. Tapi di sisi lain, Ben juga tahu kalau semuanya telah berakhir. Dan walaupun keluarganya terus memberinya semangat, entah kenapa Ben semakin bimbang dengan perasaannya sendiri. Menurut Claudia dan Hailey,
Ben sebenarnya tidak bingung, melainkan hanya takut untuk kehilangan. Jika Ben masih ragu, mereka lalu mengingatkannya. Mereka mengingatkan tentang pertemuan Ben dan Beatrice untuk pertama kali. Apakah Ben masih ingat? Jika perasaannya masih sama seperti dulu, itu tandanya Ben harus mengejar Beatrice sekarang juga. Tadinya, Claudia dan Haley sudah menyuruhnya jalan-jalan. Dan masalahnya, mereka tak tahu kemana perginya. Sesaat setelah orang tua Beatrice ikut mendukungnya, Ben tahu kemana tujuan Beatrice. Iya, persis seperti kejadian malam itu, sekarang Ben akan memperbaiki kesalahannya. Dengan helikopter itu juga, Ben meminta agar ia diantar ke gedung opera di kota Sydney. Sebab di sana, ia yakin kalau cintanya masih punya kesempatan untuk bersama. Sedangkan di waktu bersamaan, Beatrice seperti menantikan sebuah keajaiban. Di gedung ini, seharusnya ia menemukan kebahagiaannya. Tapi, apakah itu mungkin? Hingga tepat ketika Beatrice masih di sana, ia tahu kalau doanya kali ini akhirnya menjadi kenyataan. Dengan waktu yang terbatas ini, Ben tak akan menyia-nyiakannya. Ia berlari untuk mengejar seseorang yang pantas untuk ia perjuangkan. Dan sesampainya di gedung opera itu, Ben ingin minta maaf. Ia minta maaf atas semua yang terjadi. Ben mengerti, barangkali Beatrice tak akan maafkannya. Tapi meski begitu, Ben cuma ingin bilang kalau dia tidak mau kehilangan Beatrice untuk kesekian kalinya. Sambil menatap dalam matanya, Beatrice ingin tahu kenapa Ben pergi malam itu. Apakah ia masih mencintai Margaret? Tidak, itu tidak benar. Sebenarnya Ben pergi karena ia takut kalau Beatrice akan membencinya. Sebab Ben telah lama menyembunyikan sesuatu. Jadi, sebenarnya Ben bukanlah karyawan magang biasa. Tapi dia adalah anak pemilik bank swasta di New York. Itulah kenapa waktu itu Ben tak bisa jujur ketika Beatrice bertanya tentang ATM pribadinya di kos. Dia terpaksa merahasiakannya agar Ben tahu apakah Beatrice mencintainya ketika ia hanya pria biasa. Tapi sekarang, Ben sudah tidak bisa menyembunyikan apapun. Sambil menatap penuh arti, Ben bertanya, apakah Beatrice mau menerimanya lagi? Sejenak, Beatrice benar-benar tak menyangka tentang pekerjaan Ben sebagai calon CEO di bank orang tuanya. Ia paham kenapa Ben menyembunyikannya. Tapi Ben perlu tahu bahwa Beatrice mencintainya bukan karena uang atau jabatan. Ia menerima Ben karena pribadi Ben yang selalu tahu caranya untuk tidak menyerah dan mengusahakan semua yang berarti baginya. Dengan ini, Beatrice pun ingin bilang bahwa dia juga tidak mau kehilangan Ben untuk terakhir kali. Ya, untuk film hari ini sebenarnya special request dari Ahong karena dia suka dengan aktrisnya, Sydney Sweeney. Ya, saya tahu sih kenapa dia suka. Tapi di luar dari itu, sebenarnya ada yang menarik dari filmnya. Setelah nonton tuh kita ngomongin soal ego dalam sebuah hubungan. Terlepas dari salah paham di hubungan Ben dan Beatrice, saya rasa kalau salah paham itu hal yang wajar dalam hubungan. Jangankan antara pasangan, kadang teman dan anak pun sering salah paham karena banyak alasan. Tapi khusus untuk bagian ini saya akan coba ngomongin ego di hubungan romantis ya. Siapa yang gak pernah salah paham ketika menyayangi seseorang? Terkadang salah paham yang terjadi harus kita alami untuk tahu siapa yang akan bertahan di hubungan itu. Apalagi untuk seorang laki-laki ya. Saya tahu egonya untuk minta maaf itu sangat besar banget. Dan saya bilang kayak gini ya karena saya pernah ada di posisi kayak gitu. Dan sering bahkan. Dan gak jarang obat dari salah paham itu bukanlah mendiamkan dan menunggu salah satu untuk dulu-duluan minta maaf. Kalau boleh bilang, obatnya adalah alasan kenapa kalian sayang sama orang itu. Pas saya bertengkar dan salah paham, tentu gak ada waktu untuk terus saling menyalahkan. Terlepas siapa yang salah, ya saya akan selalu mengingat saat dulu saya mengusahakan orang yang saya pilih. Karena saya sudah memilih orang ini, jadi sisanya adalah tanggung jawab untuk merawat pilihan itu. Tapi kalian harus ingat, mengalah memang kadang baik. Tapi kalau kalian terus yang dipaksa ngalah, mungkin udah waktunya untuk tanya lagi. Apakah kalian sedang mengalah untuk orang yang benar? Karena menurut pengalaman pribadi saya, dan akhirnya saya bisa menyimpulkan,
Seharusnya hubungan yang sehat itu bukan cuma satu pihak yang mau coba untuk mengerti. Dalam banyak hubungan, yang paling sulit bukanlah jatuh cinta. Yang paling sulit adalah mengesampingkan ego untuk mengakui bahwa kita masih mencintai orang yang sama. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang berat banget, kalian yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik nafas kalian, buang, tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.